Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu, karena Engkaulah yang telah memimpin kami, memelihara kami sampai sejauh ini. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang Engkau tunjukkan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesempatan ini kami boleh belajar lagi firman-Mu. Tuhan tolong kami mengerti firman, dan Tuhan tolong kami juga untuk hidup kemudian oleh pengertian-pengertian yang benar dari firman Tuhan. Ampuni dosa kami Bapa, dengarkan doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat 19. Ditulis begini. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seandainya ada seseorang, mungkin dia teman saudara, yang suatu ketika mengalami pergumulan yang luar biasa, mengalami penderitaan yang begitu hebat, lalu dia sudah berjalan ke sana kemari untuk mencari orang yang bisa menolongnya, bisa membantu dia menyelesaikan persoalan-persoalan berat yang dia hadapi, tapi dia tidak mendapatkan pertolongan. Dan akhirnya orang itu datang kepada Anda, karena dia sangat tahu Anda akan menolong dia. Lalu betul, setelah dia datang kepada Anda, dia meminta Anda menolong dia karena pergumulan yang begitu hebat, begitu luar biasa dia alami. Dan oleh dorongan kasih, akhirnya Anda menolong dia. Tetapi setelah Anda menolong dia, dia menyelesaikan masalahnya, dia terbebas dari krisis berat yang dia alami, akhirnya dia melupakan saudara. Dia tidak mengingat kebaikan-kebaikan saudara, bahkan berterima kasih pun tidak. Malah mungkin lebih parah, misalnya justru di belakang Anda, dia menceritakan kejelekan-kejelekan Anda, dia membusukkan nama Anda. Bagaimana perasaan Anda kalau hal itu terjadi? Berapa banyak di antara kita yang mungkin memang pernah mengalami hal-hal seperti itu? Bagaimana perasaan Anda? Saya yakin Anda akan sangat kecewa. Anda akan sangat jengkel, Anda akan sangat marah ketika melihat ada orang-orang yang telah menerima kasih tetapi tidak tahu berterima kasih. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda pernah mengalami itu, Yesus juga pernah mengalami hal-hal seperti itu. Bahkan yang lebih buruk dari itu pernah dialami oleh Yesus Kristus. Itu sedikit gambaran tentang sebenarnya apa yang terjadi di dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca. Jadi di sini dikatakan suatu ketika dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem, dia di sini dikatakan di ayat 11, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Perjalanan ke Yerusalem ini kalau kita menghitung, ini pasal 17 dan seterusnya kita memperhatikan sampai pasal-pasal terakhir di Injil Lukas, ini bisa diduga ini peristiwa yang terjadi beberapa bulan sebelum peristiwa Golgota, sebelum peristiwa salib. Jadi ini perjalanan Yesus menuju ke salib. Tapi dalam perjalanan itu juga dia di sini dikatakan suatu ketika Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Tidak diketahui dengan jelas, tidak diberi informasi kepada kita dengan jelas nama kampung itu. Tapi yang jelas di sini dikatakan dia memasuki satu desa, lalu datanglah 10 orang kusta untuk menemui dia. Sangat mungkin daerah perbatasan itu memang adalah daerah isolasi di mana
paling kurang berdasarkan kasus yang kita baca ini, itu daerah, itu desa yang menjadi, mungkin saja kita hanya menduga mungkin daerah itu, desa itu dibangun sebagai pemukiman, tempat isolasi orang-orang yang mengalami misalnya sakit kusta. Jadi itu daerah perbatasan, daerah yang terisolir, daerah tempat isolasi orang-orang yang mengalami penyakit-penyakit berat yang sulit disembuhkan, secara khusus yang disebut di sini penyakit kusta. Karena saudara tahu, mulai dalam perjanjian lama, kalau saudara misalnya membaca Imamat pasal 13 atau pasal 14, memang penyakit kusta ini menjadi penyakit yang sulit disembuhkan, dan malah penyakit kusta ini dianggap sebagai tanda ketidaksenangan Tuhan terhadap seseorang yang menerima atau mengalami sakit kusta itu. Jadi ini penyakit yang selalu dikait-kaitkan dengan dosa. Orang yang mengalami sakit kusta itu selalu dianggap sebagai aib karena dia mengalami kemarahan Tuhan, kutuk dari Tuhan, dan akibatnya orang yang sakit kusta ini dia diasingkan dari komunitas, dari pergaulan, dari masyarakat. Dia harus diisolasi sampai pada kondisi tertentu dia menjadi tahir, baru boleh dia kembali ke masyarakat. Nah, itu tentang penyakit kusta. Saudara boleh membaca hukum tentang itu di Imamat pasal 13 dan pasal 14. Di sini dikatakan ketika Yesus memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Dalam informasi yang saya baca, memang orang-orang yang berpenyakit kusta itu mereka harus menjaga jarak dengan orang-orang lain, paling kurang itu 100 langkah dari orang lain. Karena itu benar dikatakan di sini mereka tinggal berdiri agak jauh. Nah, di sini dikatakan ada 10 orang kusta. Nanti di ayat-ayat selanjutnya kita mendapati bahwa 10 orang kusta ini sangat mungkin mereka terdiri dari 9 orang Yahudi dan 1 orang Samaria yang mendapat perhatian serius dari Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya orang Samaria dan orang Galilea itu adalah sama-sama orang Israel, tapi sekaligus mereka menjadi musuh bebuyutan selama beratus-ratus tahun. Sejak zaman perjanjian lama, sejak kira-kira tahun 700-an sebelum Kristus, mereka sudah menjadi musuh bebuyutan. Padahal mereka sama-sama orang Israel. Samaria adalah ibu kota Israel Utara, dan Yehuda atau Yehuda itu ibu kota Israel Selatan. Mereka tidak pernah akur karena orang-orang Yehuda, orang-orang Yahudi menganggap merekalah, maksudnya orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang menganggap mereka adalah orang-orang yang tetap menjaga kesucian, menjaga kemurnian, menjaga kekudusan sebagai umat Tuhan. Mereka yang paling mengerti hukum secara benar, mereka yang paling memiliki pemahaman yang benar tentang hukum-hukum agama, tentang bagaimana menjalankan hukum Taurat. Sebaliknya, orang-orang Samaria itu oleh orang Yahudi dianggap orang-orang yang tidak tahir, tidak murni, karena memang dalam sejarahnya di masa-masa orang-orang Israel mengalami peristiwa-peristiwa pembuangan, yang terjadi adalah memang orang-orang Samaria itu akhirnya terlibat dalam proses kawin campur, sehingga keturunan mereka tidak lagi dianggap sebagai murni orang-orang Israel. Jadi orang-orang Samaria itu adalah orang-orang yang selalu dibenci, dimusuhi oleh orang-orang Yahudi karena mereka dianggap tidak tahir, tidak suci, tidak murni, dan mereka tidak mengerti prinsip-prinsip firman Tuhan, mereka tidak mengerti hukum-hukum Tuhan, dan mereka bukan umat yang menjalankan ketetapan-ketetapan Tuhan dengan baik. Tetapi apa yang terjadi di sini dikatakan bahwa ternyata 9 orang Yahudi yang kusta dan 1 orang Samaria yang kusta itu akhirnya boleh bersatu. Mungkin mereka ketemu di pemukiman itu, mereka dipersatukan oleh penderitaan. Sebelumnya mereka mungkin sulit ketemu, sulit bergaul, sulit menyapa, mereka musuh bebuyutan. Tapi akhirnya mereka dipertemukan oleh penderitaan. Di sanalah, di tempat pemukiman itu, mungkin mereka boleh saling menopang, saling menguatkan, saling berbagi kasih. Karena tidak ada orang-orang lain yang memperhatikan mereka. Mereka telah terbuang dari komunitas mereka, bahkan mereka terbuang dari masyarakat mereka. Mereka terbuang dari keluarga mereka. Nah, tapi di sana mungkin mereka boleh saling menguatkan, saling memperhatikan. Mereka akhirnya telah merobohkan tembok-tembok pemisah di antara mereka oleh karena penderitaan yang mereka alami. Lalu di sini dikatakan mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami."
Tidak begitu rinci mereka misalnya mengatakan, Yesus, Guru, sembuhkanlah kami. Mereka hanya minta dikasihani. Dan bagaimana reaksi Yesus? Yang mereka minta adalah minta dikasihani. Tapi waktu Yesus memberi reaksi terhadap mereka, saya kira ini bacaan menarik. Yesus tahu apa yang paling mereka butuhkan. Dan Yesus bertindak tepat pada waktunya, menjawab apa yang paling mereka butuhkan, memperhatikan apa yang paling menjadi pergumulan mereka. Sehingga dikatakan, lalu ia memandang mereka dan berkata, Yesus tidak mengabaikan mereka. Mungkin sekali perjalanan itu adalah perjalanan yang sangat melelahkan. Tapi saya ketika membaca ini merenung-renungkan betapa eloknya kalau misalnya para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan belajar terus dari cara Yesus bersikap. Dalam kelelahan, seharusnya dia boleh memiliki hak istimewa untuk, saya harus istirahat dulu. Saya tidak punya waktu untuk melayani kamu. Apalagi kamu orang-orang yang memang tidak lagi berpengaruh, tidak punya kekuatan, tidak punya dampak dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi Yesus begitu mengasihi orang-orang yang terasing ini. Yesus begitu mengasihi orang-orang yang didiskriminasi oleh masyarakat. Sehingga Yesus langsung bereaksi, Yesus langsung bertindak. Kadang-kadang para pelayan Tuhan ketika dalam kelelahan-kelelahan mereka akhirnya ketika ada orang-orang yang misalnya datang meminta pertolongan, meminta untuk dilayani, kadang-kadang mereka menunda-nunda memberi perhatian kepada orang-orang yang padahal sangat membutuhkan pelayanan, sangat membutuhkan perhatian, sangat membutuhkan doa, sangat membutuhkan bimbingan, penggembalaan. Nah, karena itu saya katakan tadi, sebaiknya kita para pelayan Tuhan terus belajar dari Yesus Kristus. Dalam kelelahan perjalanan itu, dia tidak merasa terganggu dengan orang-orang yang datang minta dikasihani oleh dia. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus di sini? Dikatakan, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Kenapa Yesus tidak langsung berkata, misalnya, to the point, oke? Aku mau kamu sembuh misalnya. Sebenarnya ayat ini di sini meskipun dikatakan pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. John Calvin ketika menafsir ini, John Calvin bilang ini sebenarnya setara dengan mengatakan kamu tahir, kamu sembuh. Jadi ketika Yesus berkata, sekarang pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Itu sebenarnya setara dengan mengatakan, kamu sekarang sudah tahir, kamu sekarang sudah sembuh. Hanya memang di sini juga menunjukkan bagaimana Yesus menghargai hukum-hukum yang masih dipegang sampai pada waktu itu. Yesus dalam kondisi-kondisi tertentu kadang-kadang dengan sangat berani, dengan sangat jujur, dengan sangat berterang-terangan memarah-marahi, menghardik, mengecam para imam, para pemuka agama yang munafik. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu dia tetap menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Karena itu dia berkata, memang ada hukum. Kalau saudara membaca di Imamat pasal 13-14, di situ memang dikatakan bahwa imamlah yang akan memutuskan apakah seseorang itu memang benar-benar kena penyakit kusta. Sebaliknya imam jugalah yang akan memutuskan apakah orang itu telah tahir, apakah orang itu sembuh. Jadi katakanlah imam yang akan memberi dia sertifikat kalau dia sudah sembuh atau belum. Nah, karena itu Yesus menunjukkan rasa hormat terhadap hukum-hukum yang masih berlaku. Dia juga tetap menunjukkan penghormatan terhadap imam-imam yang menjalankan tugas-tugas sebagaimana dalam kaitan dengan memberikan sertifikat dalam tanda kutip apakah orang itu telah sembuh atau tidak. Nah, atau juga beberapa penafsir mengatakan mungkin juga Yesus, misalnya Matthew Henry mengatakan mungkin juga Yesus ada maksud lain. Misalnya Yesus menyuruh orang-orang itu yang sudah ditahirkan dengan kata-kata Yesus, dengan firman Tuhan, dengan kuasa yang keluar dari mulutnya. Dia tahu bahwa orang itu sembuh seketika itu, tapi dia harus menyuruh mereka pergi kepada imam-imam untuk kemudian, ini Matthew Henry yang mengatakan, untuk kemudian akan menggugah hati, misalnya hati para imam itu, lalu kemudian hati para imam itu akan segera mencari tahu siapa gerangan pribadi yang penuh kuasa yang menyembuhkan 10 orang kusta itu sekaligus terjadi penyembuhan massal. Kita tidak tahu apa maksud dari Yesus ketika menyuruh, tapi saya kira kedua-duanya bisa diterima. Bisa saja memang Yesus
di satu pihak sangat menghargai hukum-hukum yang masih berlaku sampai pada waktu itu, karena memang menurut hukum agama Yahudi, hukum sosial masyarakat waktu itu, bahwa imam akan memutuskan apakah orang itu sudah sembuh atau tidak, dan karena itu dia boleh kembali ke kehidupan keluarganya, kehidupan masyarakat, sudah boleh atau belum, atau seperti yang dikatakan Matthew Henry, mungkin Yesus bermaksud untuk menggugah mereka untuk kemudian mencari tahu siapa orang yang penuh kuasa besar menyembuhkan 10 orang yang kusta tadi. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saya membayangkan orang-orang ini, apa yang menggerakkan mereka datang kepada Yesus. Pasti karena didorong oleh iman. Dari mana mereka berkeyakinan, mereka punya iman bahwa Yesus punya kuasa sanggup untuk menyembuhkan sakit kusta mereka. Kemungkinan yang paling bisa diterima dengan akal sehat adalah mereka, orang-orang kusta itu, sudah pernah mendengarkan kabar bagaimana Yesus misalnya melakukan penyembuhan-penyembuhan di tempat-tempat lain. Sehingga ketika mereka berkesempatan untuk berjumpa dengan Yesus, waktu Yesus kebetulan lewat di desa mereka, mereka tidak menyia-nyiakan itu. Jadi saya sangat yakin imanlah yang mendorong mereka untuk datang kepada Yesus, meminta belas kasih Yesus, meminta pertolongan dari Tuhan ketika mereka menghadapi krisis, ketika mereka menghadapi pergumulan yang luar biasa. Imanlah yang mendorong mereka untuk datang kepada Yesus. Dan bagaimana Yesus? Yesus tidak pernah mengabaikan, Yesus tidak pernah membuang, Yesus tidak pernah menyepelekan orang-orang yang datang meminta belas kasihan kepada Dia. Percayalah saudara. Lalu yang kedua, ketika Yesus berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Tidak ada kesan di sini mereka membantah, tidak ada kesan mereka menolak. Mereka menunjukkan ketaatan kepada Yesus Kristus. Ketika mereka tidak berbantah, mereka langsung menjalankan apa yang dikehendaki oleh Yesus Kristus. Mereka, sekali lagi saya katakan tadi, mereka menunjukkan ketaatan. Sampai di sini saya belajar hal penting, saudara. Kadang-kadang Tuhan menunjukkan keajaiban-keajaiban. Tuhan menunjukkan solusi-solusi. Tuhan menunjukkan jalan keluar atas persoalan-persoalan kita. Dengan syarat kita harus terlebih dahulu mentaati Dia. Kita harus percaya kepada Dia. Kita harus taat kepada Dia. Kita melakukan apa yang sanggup kita lakukan. Dan Tuhan akan melakukan apa yang tidak sanggup kita kerjakan. Jadi menjadi orang beriman tidak berarti pasif dan terus menunggu. Iman adalah tindakan. Iman adalah tindakan untuk terus datang kepada Yesus. Iman adalah tindakan untuk mentaati apa yang Dia perintahkan dalam kehidupan kita. Dan terhadap orang-orang yang taat itulah pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan. Terhadap orang-orang yang taat itulah Tuhan menunjukkan mujizat. Tuhan menunjukkan jalan keluar atas perkara yang mereka alami. Menarik bukan? Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu di sini dikatakan ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Tidak jelas apakah maksudnya 10 orang itu semuanya datang kepada imam terlebih dahulu, lalu setelah mereka mendapat sertifikat bahwa mereka telah sembuh atas pernyataan imam, lalu satu orang ini kembali, ataukah masih dalam perjalanan ke imam-imam, tiba-tiba orang itu langsung balik kanan kepada Yesus. Kita tidak mendapat informasi yang jelas. Karena begini saudara, di satu pihak memang kita melihat ketaatan mereka. Mereka pergi kepada imam-imam. Jadi apakah mereka semua sampai kepada para imam, termasuk satu orang Samaria ini atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi ada kondisi yang harus kita pertimbangkan, bahwa ada kemungkinan besar andai kata imam-imam yang akan dijumpai oleh 10 orang kusta itu adalah imam-imam orang Yahudi, maka kemungkinan besar
orang Samaria ini akan ditolak. Karena menurut peraturan agama Yahudi, mereka tidak boleh bergaul dengan orang-orang Samaria. Kita tidak tahu apakah satu orang Samaria ini sampai kepada imam, tetapi yang jelas mereka disuruh untuk pergi kepada imam-imam. Kita bisa menduga bahwa keduanya mungkin 10 orang itu sampai kepada para imam, dan 9 orang itu langsung setelah mendapat pernyataan sembuh dari imam, mereka langsung kepada keluarga mereka. Mungkin saking girangnya mereka, saking senangnya mereka langsung pergi ke keluarga mereka langsung kembali ke pekerjaan mereka, langsung kembali kepada bisnis mereka, langsung kembali kepada aktivitas mereka, langsung kembali kepada komunitas di mana mereka pernah tinggal. Atau seandainya juga orang Samaria itu mungkin karena dia mengetahui bahwa dia pasti akan ditolak oleh orang-orang imam-imam orang Yahudi, dan akhirnya dia tidak sampai kepada imam itu dan akhirnya dia berbalik. Kemungkinan itu juga tetap ada. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Tetapi yang menarik di sini dikatakan bahwa 10 orang itu disembuhkan. Lalu yang menarik perhatian di sini, bahkan Yesus sampai memberi perhatian serius kepada orang ini. 1 orang yang kembali kepada Yesus. Dikatakan di sini ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Matthew Henry mengatakan begini, ini suatu teladan iman yang luar biasa yang sangat baik untuk kita lakukan. Berapa banyak orang di antara kita yang ketika menerima kebaikan-kebaikan Allah, menerima kasih Allah, menerima kelimpahan berkat Allah, menerima karunia-karunia Allah, selalu ingat untuk memuliakan Allah, untuk bersyukur kepada Allah. Ada berapa banyak orang, saudara, yang ketika misalnya sakit, berdoa sampai menangis, meminta pertolongan Tuhan. Waktu tidak punya pekerjaan, berdoa sampai menangis meminta Tuhan memberikan pekerjaan. Ketika misalnya mengalami krisis keuangan, berdoa sampai menangis untuk memperoleh penyelesaian atas krisis keuangan yang dia alami. Ketika mengalami kebuntuan-kebuntuan dalam kehidupan, sampai menangis untuk meminta belas kasih Tuhan. Tapi setelah Tuhan memberi kesembuhan, setelah Tuhan memberikan solusi-solusi atas persoalan-persoalan yang kita alami, berapa banyak orang, berapa banyak di antara kita, mungkin juga saya dan saudara, coba kita mengingat-ingat bagaimana kita. Berapa banyak kita yang setelah bergumul begitu hebat sampai menangis meminta pertolongan Tuhan. Tapi setelah Tuhan memberi pertolongan, kita segera melupakan Tuhan. Kita menerima kasih dari Tuhan, tapi sekaligus lupa berterima kasih. Dalam banyak hal. Dalam segala hal. Saudara, ada ilustrasi yang mungkin saudara pernah baca, saudara pernah dengar. Ada seorang bapak, dia punya sapi. Sapinya lagi hamil. Sapinya lagi mengandung. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Karena rupanya di kampung itu diserang virus sapi. Virus antraks, saudara pernah dengar virus itu. Karena dia begitu sayang kepada sapi dan begitu berharap supaya sapi itu melahirkan. Lalu dia sampai berdoa, Tuhan, aku mohon berkatilah sapi ini. Aku janji kalau sapi ini melahirkan dengan selamat. Aku janji Tuhan, anak sapinya akan aku berikan kepada Tuhan. Lalu dia cerita kepada istrinya, Ma, aku tadi waktu di kandang sapi berdoa supaya Tuhan memberkati. Dan andai kata Tuhan menolong induk sapi itu melahirkan dengan selamat. Aku sudah janji, Ma, bahwa anak sapi itu akan kita berikan kepada Tuhan. Istrinya mendukung, oh bagus Pak, aku juga setuju. Lalu beberapa hari kemudian akhirnya sapi itu benar melahirkan dengan selamat. Tapi yang terjadi adalah, saudara tahu, sapi itu melahirkan 2 anak. Lalu dia sangat terkejut. Lalu dia doa lagi. Apa yang dia doakan? Tuhan, beri aku kesempatan untuk melihat mana anak sapi yang terbaik dari 2 anak sapi ini. Itu yang akan kuberikan kepada Tuhan. Lalu dia bilang kepada istrinya, Ma, sapi kita sudah melahirkan dan aku sudah berdoa karena ternyata sapi itu melahirkan 2 anak dan aku sudah berdoa. Beri aku waktu sedikit Tuhan untuk melihat mana yang terbaik, dan yang terbaik dari 2 anak sapi itu yang akan aku berikan kepada Tuhan. Tapi beberapa minggu kemudian virus antraks menyerang sapi-sapi dari suami istri ini. Dan akhirnya salah satu dari anak sapi itu mati. Setelah salah satu dari anak sapi itu mati, suami itu langsung pulang di rumah dan dia berkata, Ma, sapinya Tuhan sudah mati.
Lalu istrinya langsung terkejut. Masa Pak? Tak dulu Papa bilang bahwa salah satu dari anak sapi itu yang terbaik yang akan diberikan kepada Tuhan. Tapi suaminya bilang, iya Ma, tapi aku sudah tentukan bahwa yang mati itu sapinya Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebenarnya adalah gambaran orang-orang yang selalu merindukan kasih dari Tuhan. Tapi setelah menerima kasih dari Tuhan, mereka selalu lupa berterima kasih. Dalam kehidupan kerohanian kita, mungkin juga saudara pernah mengalami hal-hal seperti itu, bukan? Jadi ketika di sini dikatakan 9 orang itu tidak kembali, bagaimana Yesus bereaksi? Karena di sini dikatakan hanya 1 orang yang kembali, yaitu orang Samaria. Lalu orang Samaria itu kembali kepada Yesus sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Tidak tahu apa yang dia ucapkan. Mungkin dia berseru, Hosana, haleluya, terpujilah Tuhan. Aku sembuh karena Tuhan. Aku tahir karena Tuhan. Aku mendapat belas kasih Tuhan. Saudara, Matthew Henry bilang, kalau saudara menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, biarlah orang tahu bahwa saudara memuliakan Tuhan. Biar orang tahu bahwa saudara membesarkan Tuhan. Biar orang tahu bahwa saudara memuji Tuhan karena perbuatan-perbuatan besar Tuhan dinyatakan kepada saudara. Dia memuliakan Tuhan. Lalu di ayat 16 bilang, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Ini sebenarnya juga ada semacam kritikan dari Yesus Kristus, kritikan dari penulis Injil Lukas. Sehingga ayat 17 dikatakan begini, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Yesus memastikan bahwa mereka semuanya sudah sembuh. Mereka sudah tahir. Lalu di sini dikatakan, di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah dari mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ini sebenarnya pertanyaan yang menggugah sekaligus mengkritik. Beberapa penafsir mengatakan, termasuk John Calvin, Matthew Henry yang saya baca, Yesus mungkin sangat sedih yang tergambar dari kata-kata ini. Orang-orang yang telah menerima belas kasih-Nya, tapi tidak tahu berterima kasih. Orang-orang yang telah menerima kebaikannya, tapi segera melupakan Dia. Mereka menikmati berkat-Nya, tapi melupakan pemberi berkat. Mereka menikmati anugerah, tapi melupakan pemberi anugerah. Mereka menikmati kasih sayang dari Tuhan, tapi mereka melupakan Tuhan. Mereka segera melupakan Tuhan. Karena itu ini semacam kritikan juga dari Yesus Kristus sekaligus dari penulis Injil Lukas. Orang-orang Yahudi yang katanya beragama, orang-orang Yahudi yang katanya mengenal ketetapan-ketetapan Tuhan, orang-orang Yahudi yang katanya memiliki hak istimewa di hadapan Tuhan, yang paling mengerti, paling tahu bagaimana menjalankan hukum-hukum Tuhan. Tapi ternyata dalam perilaku mereka adalah orang-orang yang tidak lebih baik dari orang-orang yang mereka tuduh sebagai orang-orang kafir, orang-orang yang najis, orang-orang yang tidak suci, orang-orang yang tidak tahir. Orang-orang yang beragama, yang katanya beragama, yang katanya memiliki pengertian-pengertian yang benar tentang hukum-hukum agama, dalam praktek kadang-kadang tidak lebih baik daripada orang-orang yang sering dituduh sebagai orang-orang yang kafir, yang tidak beragama, yang tidak mengerti hukum-hukum agama. Itu yang ditunjukkan di sini. Justru orang-orang Yahudi yang mengerti agama, tapi mereka segera menunjukkan bagaimana tidak punya rasa hormat, tidak punya rasa terima kasih kepada Yesus Kristus yang telah menyembuhkan mereka. Sebaliknya orang Samaria ini, orang yang disingkirkan, orang yang dianggap tidak tahir, orang yang dianggap tidak murni, yang tidak taat menjalankan hukum-hukum agama, tapi justru memiliki dorongan nurani. Setelah dia sadar dia sembuh, dia sadar dia menerima kasih Tuhan, dia sadar dia menerima anugerah Tuhan, dia segera kembali memuliakan Allah, bahkan tersungkur di kaki Yesus untuk mengucap syukur. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita? Berapa banyak berkat yang telah kita terima? Berapa besar kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita terima? Dan berkat terbesar yang Tuhan telah berikan kepada kita adalah Yesus Kristus telah mati atas dosa-dosa kita. Yesus Kristus. Saya berulang-ulang mengatakan begini. Lebih mudah dan lebih adil jika Allah menghukum kita karena keberdosaan kita. Tapi Allah memilih untuk mengampuni kita, mengorbankan anaknya yang tunggal, yakni Yesus Kristus,
untuk menebus dosa kita, untuk membayar hutang-hutang dosa kita, untuk memperdamaikan hubungan kita dengan Allah supaya kita tidak binasa, supaya kita sebaliknya akan memperoleh hidup kekal. Maka Yesus Kristus rela meninggalkan sorga, datang ke bumi. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Bahkan dia rela mati di atas kayu salib demi keselamatan kita, demi memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Tapi bagaimana reaksi kita? Apakah kita terus mengingat penderitaan Yesus? Apakah kita terus mengingat kebaikan-kebaikan Yesus? Apakah kita terus mengingat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib? Apakah dalam seluruh kehidupan kita di setiap waktu kita terus mengingat bahwa darah Yesus telah dicurahkan untuk menghapus dosa kita? Bahwa Yesus telah mati supaya kita hidup kekal? Bagaimana reaksi kita? Berapa banyak orang yang dalam pengetahuannya sangat mengerti bagaimana penderitaan Yesus, bagaimana kematian Yesus, bagaimana penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Tetapi perilaku hidupnya tidak mencerminkan pengertian-pengertian itu. Berapa banyak orang yang di satu pihak mengerti firman, mengetahui apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Tapi dalam prakteknya terus-menerus hidup dalam keberdosaan. Seharusnya ayat-ayat ini mengingatkan kita, menegur kita. Kita jangan cepat-cepat menghakimi 9 orang Yahudi yang telah sembuh itu. Tapi ini mengingatkan kita. Apakah kita hidup terus memuliakan Allah karena dia telah mati bagi kita, karena Yesus Kristus telah menebus dosa-dosa kita, karena Yesus telah mencurahkan darahnya untuk kita. Yesus Kristus telah mati supaya kita memperoleh hidup kekal. Seharusnya reaksi kita adalah memuliakan Allah, bersyukur kepada dia, tidak melupakan dia. Dengan cara apa? Jangan berbuat dosa lagi. Terus hidup dalam kekudusan, terus hidup dalam kesucian, terus berusaha meminta belas kasih Tuhan supaya kita hidup menjalankan ketetapan-ketetapannya. Tidak lagi secara sadar, tidak lagi secara sengaja berdosa. Tidak lagi bermain-main dengan dosa. Sebagai cara kita untuk memuliakan Allah. Sebagai cara kita untuk bersyukur atas pengorbanan Kristus. Atas penderitaan. Atas kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perenungan ini kalau terus kita ingat dalam kehidupan kita. Ini saya percaya akan terus mengubah kehidupan kita. Biarlah kita akan terus memuliakan Allah. Bukan hanya karena berkat-berkat yang kita alami, kekuatan, kesehatan, umur panjang, kebaikan-kebaikan dalam pekerjaan, keberhasilan dalam usaha. Tapi saya katakan tadi, apa hal yang paling besar, mujizat terbesar, karya terbesar, karya yang paling agung yang dikerjakan oleh Allah dalam kehidupan kita adalah waktu dia merelakan anaknya yang tunggal mati atas dosa-dosa kita. Kalau masih ada orang Kristen yang menyangka bahwa ada berkat yang lebih besar, ada mujizat yang lebih hebat dari kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, itu tanda ada yang belum beres dengan imannya. Maka mungkin saudara sedang mengalami kesulitan hari-hari ini. Mungkin ada di antara saudara yang menyaksikan video ini sedang diisolasi karena COVID atau karena penyakit-penyakit yang lain. Tapi tetaplah mengingat. Ingatlah bahwa Yesus Kristus mengalami penderitaan yang jauh lebih hebat dari apa yang saudara alami. Tapi lebih dari itu yang ingin saya katakan, tegaskan sekali lagi. Berapa besar pergumulan yang engkau alami. Ingatlah. Itu tidak akan memutuskan hubunganmu dengan Tuhan sepanjang engkau terus memuliakan dia. Sepanjang engkau terus bersyukur kepada dia atas pengorbanannya di kayu salib. Yang membuat kita justru membuat hati Tuhan sedih. Yang membuat Tuhan kecewa. Yang membuat hati Tuhan terluka adalah ketika kita menjadi orang yang setelah menerima kasih tapi tidak tahu berterima kasih. Lalu ayat terakhir, ayat 19 dikatakan, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ada penafsir yang mengatakan, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Menyelamatkan engkau dalam pengertian imanmu telah menyembuhkan engkau. Tapi saya membaca dari Yohanes Calvin misalnya mengatakan, itu tidak benar. Karena kalau dikatakan di sini imanmu menyelamatkan engkau, hanya dalam pengertian bahwa imanmu telah menyembuhkan engkau, kata-kata yang dikatakan oleh Yesus kepada orang Samaria, maka itu tidak relevan karena 9 orang yang tidak kembali itu juga mengalami kesembuhan. Jadi ini keselamatan dalam pengertian betul-betul keselamatan. Jadi imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi
Orang-orang yang tahu berterima kasih, orang-orang yang tahu memuliakan Allah, mendapatkan berkat lebih banyak daripada orang-orang yang setelah menerima kasih Tuhan, tapi segera melupakan Tuhan. Menerima anugerah Tuhan, tapi segera melupakan Tuhan. Tapi orang Samaria ini mendapat kelimpahan berkat. Tidak hanya kesembuhan, tidak hanya pemulihan, tidak hanya pentahiran, tapi yang jauh lebih besar yang dia alami. Dan itu dinyatakan langsung oleh Yesus Kristus bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kira ini hal-hal yang boleh kita renungkan. Biarlah ini akan terus menginspirasi kita, menggerakkan kita untuk terus memuliakan Allah, untuk terus bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus memberkati.